Baik Bapak Ibu guru bahasa Inggris, kita akan mereview ya sebuah AI yang membantu Bapak Ibu guru untuk bisa menilai tulisan siswa dengan cara yang cukup cepat ya. Pastinya karena menilai tulisan siswa khususnya di SMP atau SMA pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Oleh karena itu salah satu peran teknologi adalah membantu tugas guru untuk menilai tulisan siswa dalam bahasa Inggris khususnya tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, saya akan bantu Bapak Ibu mereview sebuah ini ya AI yang bisa membantu tugas Bapak Ibu guru untuk menilai tulisan siswa tersebut ya. Namanya adalah PaperWriter. Ketik aja di Google ya, PaperWriter seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang akan muncul ya. Silakan Bapak Ibu klik saja di sini. PaperWriter, free online proofreader with grammar check. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya. Ini cukup sederhana ya, tampilnya cukup sederhana, tapi menurut saya bisa membantu ya tugas Bapak Ibu guru bahasa Inggris khususnya di SMP maupun SMA untuk tidak malas menilai tulisan ya, karena biasanya tulisan anak-anak itu kan macam-macam modelnya ya. Tapi sekali lagi ini berlaku untuk tulisan yang diketik ya, bukan tulisan tangan. Cara menggunakannya sangat gampang sekali. Silahkan tadi ketik play paper writer di browser masing-masing, kemudian langsung aja masuk. Kita juga bisa login ya untuk mendapatkan beberapa fitur yang mungkin tidak bisa didapatkan kalau kita tidak login ya. Ini loginnya gampang sekali. Silahkan Bapak Ibu memasukkan email saja atau mulai dari sign up dulu ya. Di sign up dulu, nanti silahkan eh, login dan seterusnya ya. Ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan fitur paper check ya. Ini tinggal use now for free saja, klik di sini. Kemudian kita bisa mengupload file atau juga copy paste ya. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih fitur mana yang akan digunakan ya. Saya coba yang upload file ya. Karena kalau upload file itu bisa memuat semua file ya. Oke, kita coba di sini ya. Ini adalah filenya. Nah, ini tulisannya. Saya coba yang copy paste dulu saja ya. Oke, copy paste dulu. Caranya sangat gampang ya. Silahkan di paste di sini. Nah, terus kita tinggal ini aja. Kita tinggal pilih ini, pilih levelnya. Ini kebetulan levelnya perguruan tinggi, undergraduate ya. Tipe papernya apa? Nah, ini adalah research paper ini. Kita pilih detect plagiarism, kita nyalakan. Nah, kemudian kita tulis get free report. Nah, seperti ini cara menggunakannya ya. Jadi saya kira sangat gampang sekali. Dan kelebihan dari Paperwriter ini adalah dia memberikan skor akhir ya. Mungkin ya ini terkesan kilat ya, tapi kalau saya cek hasilnya lumayan detail ya. Meskipun untuk beberapa fitur gratis ada beberapa fitur yang tidak dibuka kecuali untuk yang versi premium. Jadi bagi Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang kelelahan biasanya menilai tulisan siswa yang bertumpuk-tumpuk karena mungkin kelasnya banyak, siswanya juga banyak, barangkali bisa mulai beralih ke paperwriter untuk minimal menjadi second opinion lah, atau membantu Bapak Ibu mendapatkan skor awal lah. Nanti kalaupun perlu dicek ulang ya itu adalah tugas Bapak Ibu untuk memberikan validasi terhadap hasil penilaian yang diberikan oleh paperwriter. Nah ini sudah kita cek dari awal ya. Nah ini tulisan tadi yang saya paste, ini alertnya, ini karena tulisannya mahasiswa, jadi ada citasinya. Ini di plagiarism detection, originality-nya 98%. Ini artinya original ya. Ya meskipun nanti tetap dia memberikan semacam sumber yang tampaknya dia matching gitu loh. Kayaknya mirip-mirip gitu. Jadi apa? Nah, ini agak-agak matching gitu ya mungkin ya. Nah, seperti ini. Coba kita kembali di sini, kembali ke hasil tadi. Nah, ini spellingnya. Spelling itu terkait dengan tulisan ya atau tata tulisnya. Ini smartphone.
Nah, ini students harusnya pakai students, ini apostrofnya di lebih menempel gitu ya. Dia juga menilai grammar suggestion, ini errornya ChatGPT, harusnya ChatGPT tidak dipisah. Padahal secara ini kan brand ya, jadi brand itu kan dia tidak terpisah. Ini will eh, dan seterusnya. Jadi ada beberapa grammar yang menurut saya kalau kita ikuti ya, kita ikuti suggestionnya, biasanya skor kita akan naik. Kemudian ada word choice, usage of bad phrase ya, bad phrase score lower is better ya. Jadi standarnya 1,1,5 ya atau 1,05, lebih rendah itu lebih baik ya. Ini apa yang dinilai the bad phrase score ini berbasis kualitas dan kuantitas dari kata-kata yang tidak sesuai, frase, salah tulis dan kesalahan lain yang ditemukan di tulisan ya. You did equal or better than 84% of the people in your education level ya. Terrific work. Based on your phrase, you score much higher than average. Berarti ini nilainya kurang bagus ya. Style ya. Style, usage of transitional phrases. Ini bagaimana seorang siswa atau mahasiswa menggunakan transisi. Ini transisinya adalah 60 ya. Skor ini berbasis pada kualitas frase transisi yang digunakan dalam tulisan. You did equal or better than 45% of the people in your selection. Ini oke nilainya 60 ya, 60. Berikutnya ada, nah ini adalah beberapa ini. Dia juga memberikan suggestion untuk menggunakan beberapa transisi tambahan yang diperlukan ya, misalkan consequently, moreover, nevertheless, notwithstanding, accordingly, conversely, ordinarily. Jadi ada cohesiveness ya. Setelah ini dia memberikan sebuah deskripsi ya. One sign of an excellent writer is the use of transitional phrase ya. Salah satu contoh atau tanda tulisan itu bagus ya menggunakan frasa transisi yang bervariasi ya. Misalkan therefore, consequently, furthermore. Transitional word and phrase contribute to the cohesiveness ya. Jadi di cohesive itu artinya tulisannya itu enak dibaca ya, mengalir gitu ya, tidak kemana-mana. Jadi kohesif ya, seperti itu. Jadi dia menyarankan menggunakan transisi yang bervariasi. Berikutnya adalah ini letaknya di mana? A transitional phrase may be used in various places in the text, between paragraph, between sentences, between sentence part, within a sentence part ya. Ya misalkan gini, I lost my money. Ya, dia pakai apa namanya itu tanda semicolon. Therefore, I could not buy a ticket. The word therefore contribute to greater unity or cohesion ya. Jadi ada kalimat saya kehilangan uang, jadi ya, therefore I could not buy a ticket. Ya, pakai therefore dengan menggunakan semicolon ya. Nah, stylenya ini juga diberikan feedback ya. Sentence length info, jumlah kalimatnya 36, average lengthnya 12,3 kata, short sentence-nya kurang dari 17 kalimat, 17 kata itu 30%, long sentence. Nah, ini fonisnya ada ya, adalah your sentence length is below average ya. Jadi panjang kalimatnya di bawah rata-rata. You may need to focus on writing more complex sentences. Apa itu more complex sentences? Dia juga memberikan pembahasan di sini. Complex sentences adalah kalimat-kalimat yang terdiri dari minimal dua atau satu independent clause dan satu dependent clause ya. Ini juga salah satu fitur yang menjadikan preparator tidak hanya memvonis tapi juga memberikan solusi ya. Ini juga dia mengarahkan kita untuk pergi ke sources yang berguna ya. Effective use of sentence length. Nah, di sini juga kelihatan apa saja di sini dibandingkan antara kalimat pendek sekali dengan kalimat kompleks atau ya. Kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri dari minimal satu IC atau independent clause dan satu dependent clause ya. Dia bisa membuat sebuah kalimat menjadi lebih efektif dan lebih efisien ya. Tidak banyak sekali kalimat pendek tapi bisa digabungkan menjadi kalimat yang
lebih efektif. Nah, berikutnya adalah style ya. Style ini juga ini readability indices ya, indeks-indeks keterbacaannya. Nah, ini ada skor-skornya, tapi dia tidak memberikan ini ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan apa arti skor ini. Nah, readability indices itu artinya how easy is for reader to understand ya. Bagaimana tulisan ini gampang dipahami oleh pembaca. Nah, ini skor-skornya sudah dijelaskan bagaimana cara menilai skor-skor yang ada di sini ya. Oke, berikutnya adalah masih style ya. Jadi banyak sekali fitur-fitur tentang style ya. Ini passive voice. Nah, di tulisan ilmiah itu penulis disarankan untuk banyak menggunakan passive voice ya. Karena memang laporan ilmiah itu pelaku tidak selalu ditekankan ya. Jadi yang ditekankan adalah kegiatan dan hasilnya. Passive voice sentences 2,8%. Many writers feel that passive voice represent poor writing form, as it allows the object of an action to be the subject of a sentence. The following sentences were detected as having passive voice. Yeah. Should phone be banned in class or should we change how? Nah, ini adalah helpful resources-nya bagaimana penulis juga bisa belajar bagaimana cara membuat passive voice yang efektif ya. Nah, jadi menurut saya paper writer cukup cukup powerful dan simple sekali penggunaannya, tidak banyak fitur-fitur lain yang seperti AI yang lain yang banyak sekali fiturnya tapi dia fokus di apa namanya di paper check saja. Ini style yang berikutnya adalah sentence beginning ya, simple sentence start 11%, impressive ya, ini sangat bagus ya. They seem to be using more complex sentences beginning ya. Technology has become dan seterusnya, ini ada hal more-nya. Itu juga beberapa cara ya, nanti ini juga bisa digunakan sebagai sources-nya ya. Oke, berikutnya adalah terakhir menurut saya cukup, vocabulary-nya, usage of academic vocabulary score 377. Ini cukup cukup bagus ya, di atas rata-rata. Nah, ini nilainya adalah 81. Nah, ini salah satu yang menurut saya cukup membantu guru bahasa Inggris untuk ya agak cepat menilai ya. Karena biasanya kalau kita pakai rubrik yang biasa saja itu pasti akan sangat lama. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa mengkoreksi 100 tulisan siswa dalam waktu kurang dari 1 jam ya. Asalkan internetnya kuat dan kencang ya. Ini kan salah satu syaratnya adalah internet ya. Jadi menurut saya bisa menjadi ini fitur gratisnya. Sebenarnya kalau fitur premiumnya pasti akan banyak sekali fitur-fitur yang digunakan. Tapi untuk guru bahasa Inggris saya kira sudah cukup membantu memberikan penilaian yang cukup cepat dan bisa menjadi nilai awal lah. Menurut saya tidak bukan nilai satu-satunya tapi dia menjadi nilai awal ya. Nanti kalau Bapak Ibu guru mau mengecek ulang hasil penilaian sangat bisa sekali ya. Apakah penilaiannya itu sangat valid atau tidak? Saya kira bisa menjadi second opinion ya. Tapi saat tampaknya kalau melihat trennya sih biasanya Bapak Ibu guru pasti langsung akan menerima skornya gitu ya. Tadi ada beberapa fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh Paperwriter ya. Coba kita akan melihat sebentar seperti apa fitur-fitur yang ditawarkan ya. Di sini ada AI Humanizer ya. Ini apa sih? AI Humanizer itu ya pastinya dia akan memanusiakan tulisan kita. Ini sama ya tulisannya ya. Kita hilangkan ini dulu. Kita hilangkan reference-nya. Kita ambil tulisannya saja. Saya akan pilih yang akademik ya, karena tulisannya mahasiswa, jadi dia akademik. Dia pakai college di sini. Kemudian kita tinggal ke sini, humanize. Ya. Tapi yang namanya AI memanusiakan ya, pasti dia tidak bisa 100% menghasilkan tulisan yang seperti tulisan manusia ya. Pastinya akan muter-muter aja ketika kita cek apa namanya plagiarismenya ya pasti akan ketahuan lagi ya. Jadi ujung-ujungnya ya harus kita paraphrase. Nah ini tulisannya nanti kita bandingkan seberapa manusia tulisannya. Kita coba lihat di sini ya, kita paste di sini. Nah ini
Kita bandingkan ya, nanti kita bandingkan secara langsung ya. Ini begini, nah, ini kita lihat di sini ya. Technology has become an inseparable part of education. Kita fokus di paragraf pertama dulu saja. Nah, di bagian sini, apa yang berbeda di sini? Kurang lebih sama sebenarnya ya. Oke, kita akan lihat nanti di apa plagiarism checkernya. Kita lanjut ke sini, grammar spelling. Nah, ini juga sama, tapi dia tidak bisa bekerja langsung ya. Langsung. Nah, di beberapa AI itu dia bisa langsung. Nah, ini sama ya. Kita tidak usah pakai ini. Check your grade ini juga sama. Jadi menurut saya yang paling 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 apa namanya paling bisa paling bisa diandalkan mungkin yang grader itu ya. Kita coba cek lagi ya di sini ya. Oke, ya minimal ini bisa. Ya, ini hasilnya sama yang tadi ya berarti ya. Oke, kita cancel saja. Nah, ini adalah beberapa resources juga yang ditawarkan. Di sini ada commonly confused word ya. Kita coba lihat kata-kata yang membingungkan. Bisa membingungkan penulis. Pakai yang mana? Pakai yang mana? Kita akan menggunakan itu menjadi list ya, list of most confused word, ya, commonly confused words. Nah, ini ada beberapa kata-kata yang seringkali membingungkan ya, pakai accept atau accept, chord atau chord. Nah, ini harus jeli ya, membedakan antara dual and duel, bizarre and bizarre. Nah, ini dulu kalau saya di pronunciation ada mata kuliah pronunciation, bagaimana kita membedakan antara kata-kata yang membingungkan. Kira itu Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang terhormat, ini adalah salah satu fitur paper writer yang membantu tugas Bapak Ibu untuk menilai tulisan siswanya ya. Ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan cara manual, ya pastinya akan lama, tapi saya menghormati itu sebagai sebuah idealisme ya. Kita bisa mengecek tulisan siswa satu persatu, baris per baris, dan hasilnya pasti akan lebih valid ya. Tapi ya namanya manusia pasti ada kelelahan, ada fatigue-nya. Nah, bagi saya ini membantu memberikan second opinion ya. Kalau nilai saya misalkan 81, nilai preparator dia 82, saya kira itu masih dalam range yang sama. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.